Minum kopi sebentar ya. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden menjadi brand ambassador untuk industri kopi Indonesia. Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Halo Sobat Nusantara, dalam pertemuan bareng bos-bos pengusaha Kadin se-Indonesia, Jumat 31 Juli 2026, ada satu cerita diplomasi tingkat dewa yang dibocorin langsung sama Pak Presiden. Penasaran? Tonton sampai habis. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Presiden berkenan memberikan pengerahan. Jadi guys, meski suasananya cair, bahkan Pak Prabowo sempat ngelawak soal kopi yang bikin umur panjang, pesan utamanya tegas banget. Beliau ngingetin para elit bangsa untuk terus solid, sekaligus announce kalau swasembada pangan kita sukses tercapai dalam waktu singkat. Minum kopi sebentar ya. Saya sudah diminta kalau turun jadi presiden menjadi brand ambassador untuk industri kopi Indonesia. Biar dapat supply kopi terus-menerus. Ternyata minum kopi itu berdasarkan riset itu memperpanjang umur. Ya. Menurut research itu kurang lebih 17%. Perpanjangan itu 17-20%. Wah, yang punya perusahaan kopi senang semua ya. Tapi highlight utamanya ada di urusan geopolitik nih. Karena Indonesia konsisten dengan prinsip non-blok dan jadi tetangga yang baik buat semua negara, dunia makin respect sama kita. Buktinya, waktu kunjungan ke Korea Selatan, Presiden Korsel sampai kasih request khusus. Beliau minta tolong Pak Prabowo buat terbang ke Korea Utara untuk ngebuka pintu dialog perdamaian. Dan dengan gaya khasnya yang elegan, Pak Prabowo menyatakan siap berangkat. Kelas banget kan? Beliau ngingetin kalau Indonesia ini negara super kaya yang selalu jadi incaran. Jadi pantang buat kita diadu domba. Nah, biar nggak makin penasaran gimana gaya santai tapi berwibawa Pak Presiden waktu nyampein cerita epik ini, yuk langsung aja kita simak cuplikan pidato selengkapnya. Saya juga ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di sini. Waktu saya dilaporkan bahwa Kadin ingin datang, saya bilang ini sangat penting. Dan saya prioritaskan untuk menerima saudara-saudara. Saya memandang bahwa usaha nation building, usaha pembangunan bangsa adalah satu proses yang sangat panjang. Maaf, saya tidak sebut Menteri Koperasi tadi. Sorry, Menteri Koperasi Saudara Ferry Juliantono. Sorry. Aku lihat mukanya ada di situ. Sorry. Aku tadi slip. Minta maaf ya. Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat.
Dan dalam proses ini sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, bahkan dari agama, bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu nation building memerlukan kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu. Ini adalah masalah sejarah. Kita tinggal belajar dari sejarah. Ya. Dalam sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Bangsa yang gagal disebut failed state. Ya. Failed state, negara gagal. Punya sumber daya tapi gagal. Apalagi tidak punya sumber daya dan tidak punya kelebihan-kelebihan lain. Yang terutama yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Ini semacam matriks. Ini semacam apa ya? Ini kalau AI kan ada data yang dikumpulin. Tinggal kita buka saja. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus. Jadi saya sangat terima kasih. Saya sangat gembira saudara-saudara. Dari awal pemerintah yang saya pimpin, saudara menunjukkan niat ingin bekerja sama dan ingin berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara. Pembangunan bangsa adalah usaha besar, di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Masalah perut adalah ekonomi. Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan.
di luar dugaan banyak orang, bahkan banyak yang tidak percaya sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, ini adalah hasil real. Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia. Dan ini prestasi, bukan prestasi yang gampang. Bukan prestasi yang gampang. Ternyata swasembada pangan baru kita alami hanya beberapa tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kita mencapai itu. Kita masih menghadapi, yang saya waktu pertemuan pertama kita di awal pemerintahan saya, saudara datang ke saya pun saya sudah di mana-mana saya sudah warning, bahkan sebelumnya pun saya sudah warning, hati-hati. Situasi dunia, situasi geopolitik sudah sangat-sangat rawan. Sangat-sangat rawan. Di mana-mana terjadi perang. Dahsyat. Di kontinen, di benua Eropa, perang besar. Perang besar ini di Ukraina ini sudah lebih lama dari Perang Dunia Pertama. Ini mungkin akan lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mulai September 1939. Habis itu 40, 41, 42, 43. Habis itu pertengahan Mei 45. Jadi 5 tahun. Atau 4 tahun setengah. Perang Ukraina mulai tahun 22, ya. 22, 23, 24, 25. Sudah masuk 26. Mungkin perang Ukraina lebih lama dari Perang Dunia Kedua juga. Jutaan sudah korban. Dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh kemana-mana. Kepada harga pangan, harga BBM dan sebagainya. Belum selesai perang Ukraina, situasi di Gaza, di Lebanon, di Timur Tengah meletus, lebih parah lagi. Di Teluk, di Selat Hormuz, Iran, sampai sekarang belum selesai. Dan kemungkinan akan juga cukup lama. Bahkan bahaya perang nuklir tidak bisa kita remehkan, baik di Ukraina maupun di Timur Tengah. Kita pun yang kita tidak duga-duga, yang kita anggap ASEAN adalah zona perdamaian, terjadi perang. Di Myanmar berkecamuk perang saudara dengan belasan atau puluhan milisi-milisi bersenjata didukung oleh negara-negara lain. Sahabat-sahabat kita Thailand dan Kamboja juga pertempuran yang juga masih penuh dengan ketegangan. Kita terus berusaha untuk mendukung upaya-upaya perdamaian. Dan ketegangan-ketegangan di tempat lain. Kita bersyukur bahwa negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned,
yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Kadang-kadang tidak ringan, karena ada pihak-pihak yang ya istilahnya mungkin mau menang sendiri sepihak. Tapi tetap saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar. Karena itu kita juga harus lebih arif, kita harus lebih sabar. Kita tidak boleh diprovokasi. Ya, jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat. Tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang. Ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita. Sama PNG kita baik. Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak. Jadi saudara-saudara, ini situasi global. Situasi global sangat rawan. Tapi tidak ada gunanya kita panik. Tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar, bertindak, berkata, bertutur kata
harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Dan kita waspada, karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya. Hukum manusia, hukum alam, ya, kekayaan menimbulkan iri. Kita selalu menjadi sasaran ratusan tahun. Selalu masalahnya itu komoditas. Kalau tahun 1500-an, 1600-an, itu rempah-rempah menjadi komoditas krusial, kritikal. Kenapa? Belum ada kulkas, belum ada refrigeration. Jadi kalau mau punya angkatan laut yang kuat, kapal mau berlayar 2 minggu, dia perlu rempah-rempah supaya makanan itu tidak busuk. Dan dia butuh kayu. Kayu-kayu yang cocok untuk di laut. Ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita, Nusantara ini, untuk rempah-rempah dan untuk kayu. Karena angkatan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu. Untuk jadi superpower, angkatan laut harus sangat kuat. Dulu nggak ada pesawat terbang. Nah, ini yang kita tidak sadari, atau kita sadari tapi kita mungkin nggak mau belajar. Jadi, saudara-saudara, ini bisa juga dikatakan the curse, ya, orang yang diberi atau negara ataupun kawasan di bumi yang diberi sumber alam yang begitu kaya sering menjadi sasaran. Kenapa ribut di Timur Tengah? Timur Tengah banyak gas, banyak minyak, dan banyak mineral-mineral lain. Berkecamuklah perang sudah ratusan tahun di situ. Saudara-saudara, jadi Diveda et Impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah, itu nyata. Nyata. Diveda Impera nyata. Jadi saudara-saudara, ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara karena apa yang kita bahas sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore, tiap malam kita lihat dalam berita-berita eskalasi, eskalasi, eskalasi. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir.